Di episode 172, Battle Through the Heavens kali ini, langit malam di benua tengah bergemuruh hebat. Di balik awan gelap pekat, cahaya merah dan hitam saling beradu, seolah menandakan kelahiran kembali seorang legenda. 2 tahun telah berlalu sejak pertempuran besar di Pavilion Bintang Jatuh. 2 tahun di mana Xiaoyan mengurung diri, menyerap dan menaklukkan kekuatan suci dari api hati Bodhi. Kini, ia akhirnya bangkit kembali. Namun bukan lagi sebagai Douzun, melainkan telah melangkah ke ranah Dousheng sejati. Begitu menembus batas Dousheng, aura Xiaoyan meledak ke seluruh penjuru, mengguncang langit dan bumi. Seolah dewa api turun dari nirwana, pancaran Douqi-nya menyelimuti ribuan li di sekitarnya. Tanpa ragu, ia memulai perjalanan balas dendam. Seperti kilat hitam yang menyambar malam, Xiaoyan menerobos markas besar aliansi Sungai Nether, menebas dan memusnahkan lebih dari 20 sekte hanya dalam beberapa hari. Darah, api, dan ledakan Douqi berpadu menjadi lautan kehancuran. Nama Xiaoyan kembali bergema di seluruh benua tengah. Dousheng yang membalik langit. Namun saat Pavilion Bintang Jatuh diserang oleh 3,5 Dousheng dari berbagai faksi besar, pertempuran mencapai puncaknya. Dalam tekanan dahsyat itu, Xiaoyan akhirnya menembus batas terakhirnya. Douqi di tubuhnya meledak, membentuk pusaran energi raksasa di langit. Cahaya api hitam pekat menjulang tinggi, menggetarkan ruang dan waktu. Dousheng, akhirnya aku mencapainya, gumamnya pelan. 3,5 Dousheng musuh seketika membeku. Hanya dengan satu tatapan, tekanan dari aura Xiaoyan membuat lutut mereka bergetar, wajah mereka pucat pasi. Korban pertama adalah Tianming Laoyao, setengah Dousheng dari Sekte Langit Gelap. Ia berusaha melarikan diri, tapi api surgawi Xiaoyan, api pemusnah langit, telah menelannya hidup-hidup. Tubuhnya meledak, hanya menyisakan jiwa yang bergetar ketakutan. "Tidak, aku tidak bisa mati di tangan bocah ini," jeritnya. Namun Xiaoyan hanya melangkah maju dengan tatapan dingin. Di hadapan api yang menelan langit, bahkan rohmu pun takkan luput. Dalam sekejap, api hitam itu membakar jiwa Tianming Laoyao hingga tak tersisa, musnah sepenuhnya. 2 sosok lain dari Aula Jiwa, Soul Hall, Santo Hantu Tulang, dan 3 langit tertinggi berusaha membalas. Namun, hanya dengan satu telapak tangan, Xiaoyan menghancurkan 3 langit tertinggi. Tubuhnya hancur dalam dentuman hebat. Santo Hantu Tulang panik. Ia memanggil bantuan dari klan jiwa, mencoba membuka celah ruang. Langit pun retak, dan dari dalamnya muncul tangan hitam kering yang dipenuhi garis-garis iblis, memancarkan kekuatan mengerikan. Xiaoyan menatap tajam, aura membunuh meluap dari matanya. "Siapapun kau, keluar dan hadapi aku." Ia mengepalkan tinjunya, lalu menghantam tangan iblis itu dengan kekuatan penuh Dousheng. Ledakan benturan mengguncang ruang, membuat langit bergetar hebat. Kekuatan 2 Dousheng bertemu. Energi mereka menghancurkan ratusan meter ruang di sekitarnya. Namun api hitam Xiaoyan membakar urat-urat iblis itu hingga memerah seperti besi panas. Dengan erangan marah, tangan itu terbungkus kabut hitam, lalu menarik Santo Hantu Tulang masuk ke celah dimensi. Dari balik retakan ruang terdengar suara tua dan dingin. "Xiaoyan, kenaikanmu ke ranah Dousheng adalah kelalaian kami. Tapi jangan kira klan jiwa akan gentar padamu. Jika kau ingin menyelamatkan ayahmu, datanglah ke wilayah jiwa. Namun ingat, nasibmu akan sama seperti leluhurmu, menjadi tawanan klan jiwa." Setelah suara itu menghilang, retakan ruang menutup rapat. Xiaoyan menatap langit yang kembali tenang, matanya berkilat tajam. Ia tahu, pertempuran berikutnya akan jauh lebih berbahaya. Sesaat kemudian, ia kembali ke Pavilion Bintang Jatuh. Di aula utama, Xiao Yishan, Yao Lao, dan para tetua telah menunggunya. Mereka melaporkan keadaan selama 2 tahun terakhir, tentang bagaimana aliansi Sungai Nether dan berbagai sekte bersekongkol melawan mereka. Yao Lao menggeleng pelan. Dengan hancurnya kekuatan utama aliansi, ancaman mereka sudah tidak berarti. Kita hanya perlu menyapu sisa-sisa mereka. Namun Xiaoyan menatap jauh ke depan. Tidak cukup. Klan jiwa tidak bisa dilawan hanya dengan kekuatan Pavilion Bintang Jatuh.
Kita harus membentuk aliansi besar, seperti mereka, tapi lebih kuat. Semua menatapnya. Xiaoyan melanjutkan, kita mulai dari Menara Pil. Aula Jiwa telah menculik banyak alkemis dan menanamkan kebencian di hati mereka. Jika Danta bergabung, itu akan menjadi langkah pertama menuju perang melawan klan jiwa. Yao Lao tersenyum samar. Kau benar, muridku. Tapi ingat, di balik Menara Pil, ada sesuatu yang bahkan kau belum tahu. Matanya berkilat misterius. Sebuah rahasia yang disebut Menara Pil Kecil. Di aula pavilion Bintang Jatuh, suasana berubah hening. Cahaya obor berkilau di wajah para tetua yang serius mendengarkan. Yao Lao berdiri di tengah ruangan, tangan di belakang punggung. Xiaoyan, katanya perlahan. Di balik kemegahan Menara Pil, tersembunyi rahasia besar yang tak banyak diketahui, Menara Pil Kecil. Semua terdiam. Bahkan Xiaoyan sendiri menatap gurunya dengan rasa penasaran. Menara itu bukan tempat untuk sembarang orang, lanjut Yao Lao. Hanya mereka yang mampu memurnikan pil tingkat 8 hingga menimbulkan petir pil 7 warna, serta memiliki jiwa di tingkat Lingjing yang berhak memasukinya. Ia menatap jauh ke masa lalu. Di sanalah inti kekuatan sejati Menara Pil berkumpul. Para alkemis di sana, semuanya adalah orang-orang berbakat luar biasa. Bahkan aku sendiri, dulu, harus memberi hormat kepada sebagian dari mereka. Xiaoyan menatap gurunya. Guru, kau juga pernah menjadi bagian dari Menara Pil Kecil? Yao Lao tersenyum getir. Ya, dulu aku salah satu anggotanya. Tapi aku tidak menyukai intrik dan perebutan kekuasaan di dalamnya. Jadi aku memilih pergi. Ia menarik napas panjang. Suaranya berat. Karena keberadaan Menara Pil Kecil itulah, Aula Jiwa belum berani bertindak gegabah. Mereka tahu, jika memancing amarah para tetua di sana, bahkan klan jiwa pun harus berpikir 2 kali sebelum bergerak. Tatapan Yao Lao menjadi suram. Namun, ada luka lama yang belum sembuh. Dulu, salah satu murid kesayangan Master Menara Pil Kecil ternyata adalah pengkhianat dari klan jiwa. Ia bersekongkol dengan seorang Daosheng dari klan jiwa, menyerang gurunya sendiri hingga Tower Master tewas dalam pertempuran. Suasana di ruang utama pavilion Bintang Jatuh membeku. Tak ada satupun yang bersuara. Sejak hari itu, lanjut Yao Lao dengan nada berat, dendam berdarah itu mengakar dalam hati seluruh anggota Menara Pil Kecil. Itulah sebabnya, aku yakin jika kita mendekati mereka dengan niat tulus, mereka tidak akan menolak untuk bergabung dalam aliansi anti-klan jiwa. Xiaoyan mengangguk mantap. Api tekad menyala di matanya. Selain Menara Pil, kita juga harus menarik Sekolah Bunga dan Lembah Nyala Membara. Kedua kekuatan itu memiliki reputasi besar di benua tengah. Jika mereka bergabung, pengaruhnya akan menggetarkan seluruh negeri. Sekte-sekte kecil yang pernah tertindas oleh Aula Jiwa pasti akan segera mengikuti. Yao Lao tersenyum tipis. Benar, tapi waktu kita tidak banyak. Kau pasti sudah mendengar kabar. Api iblis teratai pemurni akan segera menampakkan diri. Xiaoyan mengangguk pelan. Ya, sebelum itu terjadi, kita harus menyatukan semua kekuatan. Tanpa dukungan aliansi besar, aku seorang diri belum cukup untuk menghadapi seluruh klan jiwa. Kabar kemenangan Pavilion Bintang Jatuh menyebar secepat badai. Dalam waktu singkat, seluruh benua tengah membicarakan satu nama, Xiaoyan, Daosheng muda, yang menantang 3,5 Daosheng sekaligus dan keluar sebagai pemenang. Dalam pertempuran di Pavilion Bintang Jatuh itu, Xiaoyan menewaskan 2,5 Daosheng dan melukai parah satu lainnya. Bahkan ia memaksa Daosheng dari klan jiwa turun tangan sendiri untuk menyelamatkan Santo Hantu Tulang. Itu adalah catatan pertempuran yang mengguncang langit dan bumi. Sejak saat itu, tak satu pun kekuatan besar yang berani lagi meremehkan Pavilion Bintang Jatuh. Sementara itu, aliansi Sungai Nether hancur berantakan. Sekte inti mereka, Sekte Langit Nether, kehilangan satu-satunya setengah Daosheng yang mereka miliki. Pasukan besar yang mereka kirim untuk menyerang Pavilion Bintang Jatuh hampir semuanya tewas.
Ketakutan pun menyebar di antara para pengikutnya. Sekte-sekte kecil yang dulu berlindung di bawah nama Ming Hemeng mulai melepaskan diri. Bahkan ada yang berbalik menyerang bekas sekutunya demi menunjukkan kesetiaan baru pada Xiaoyan. Ketika dunia luar masih diselimuti desas-desus dan ketakutan, pavilion bintang jatuh sudah bergerak. Dipimpin langsung oleh Xiaoyan dan Yao Lao, mereka melancarkan serangan balasan besar-besaran, menyapu bersih semua wilayah di bawah pengaruh Ming Hemeng. Pertempuran demi pertempuran berlangsung cepat dan brutal. Dalam waktu 1 hari, markas utama Sekte Langit Nether jatuh. Pemimpin mereka, Tian Ming, tewas hanya dengan 1 serangan telapak tangan dari Xiaoyan. Begitu sang suzerain gugur, seluruh sekte pun benar-benar lenyap dari muka bumi. Berita kehancuran itu menyebar ke seluruh penjuru benua tengah. Sekte-sekte yang dulu sombong kini gemetar ketakutan. Xiaoyan dan Yao Lao tahu benar, di benua tengah, kekuatan adalah satu-satunya bahasa yang dimengerti. Langit di atas pavilion angin dan petir diselimuti kobaran api. Gunung-gunung mereka runtuh. Petir dan badai berpadu dengan api hitam pekat yang melahap segala yang disentuhnya. Xiaoyan berdiri di udara. Jubah hitamnya berkibar. Tatapannya tajam menembus asap perang. Selama perjalanan ke utara, ia telah menghancurkan beberapa cabang besar Ming Hemeng. Dan kini waktunya tiba untuk menutup semua perhitungan lama. Di udara, Lei Zunje, pemimpin pavilion angin dan petir, berteriak marah. Xiaoyan, jangan keterlaluan. Pavilion angin dan petir memiliki hubungan baik dengan klan langit iblis. Jika kau berani memusnahkan kami, mereka takkan tinggal diam. Namun, Xiaoyan hanya menatap datar. Hubunganku dengan klan langit iblis akan kuselesaikan di lain waktu. Sekarang, pavilion angin dan petir harus menebus dosanya. Ia mengangkat tangan perlahan. Dou Qi Dou Sheng memadat di sekelilingnya. Lei Zunde panik. Tubuhnya berubah menjadi kilatan petir, mengerahkan jurus pamungkas gerakan 3000 petir, menciptakan bayangan petir yang berkilatan di seluruh langit. Namun Xiaoyan hanya menggenggam udara. Ruang di sekitarnya runtuh seketika, menyedot semua cahaya dan suara. Dalam sekejap, tubuh Lei Zun sehancur menjadi kabut darah. Saat abu pertempuran belum sepenuhnya mereda, seorang tetua pavilion bintang jatuh datang dengan wajah serius. Lord Xiaoyan, kami menemukan sesuatu. Sebuah keluarga kecil di wilayah utara, Klan Han. Mereka telah lama ditindas oleh pavilion angin dan petir. Kini hanya tersisa bayangan kekuatannya, tinggal 1 dari 10 bagian kejayaan masa lalu. Mereka hanyalah keluarga kecil di kota Tianbei. Xiaoyan terdiam. Sebuah nama lama perlahan muncul di benaknya. Nama yang membawa kenangan dan hutang masa lalu. Di aula besar pavilion bintang jatuh, keheningan mendadak menyelimuti suasana. Salah satu tetua membacakan laporan terbaru. Lord Xiaoyan, katanya hati-hati, kami mendapat kabar. Klan Han di wilayah utara, kota Tianbei, terus-menerus ditekan oleh pavilion angin dan petir. Kekuatan mereka kini nyaris musnah. Dari kejayaan masa lalu, hanya tersisa 10%. Xiaoyan terdiam. Sorot matanya yang biasanya tajam kini menjadi redup. Dalam keheningan itu, sebersit penyesalan muncul. Ia tahu alasan dibalik penderitaan mereka. Karena dulu, klan Han pernah menolongnya di masa awal perjalanannya di benua tengah. Dan kini, mereka menanggung beban karena nama Xiaoyan. Apakah sudah ada yang dikirim untuk membantu? Tanya Xiaoyan pelan namun tegas. Tetua itu segera menunduk. Sudah, Lord. 3 tetua senior telah berangkat lebih dulu menuju Tianbei. Xiaoyan mengangguk. Di balik ketenangannya, bara kecil kembali menyala di dalam dirinya. Bara tekad untuk menebus masa lalu. Sementara itu, di kota Tianbei, langit sore berselimut cahaya keemasan yang lembut. Di halaman luas milik klan Han, udara tegang terasa menekan. Beberapa sosok dari pavilion angin dan petir baru saja datang menuntut kompensasi. Namun sebelum mereka sempat bertindak lebih jauh, 3 sosok tua muncul di udara tanpa peringatan. Mereka hanya mengibaskan lengan jubah. Dalam sekejap, para pengacau itu terpental puluhan meter, jatuh berguling di tanah dengan darah mengalir dari mulut. Siapa? Siapa kalian? Salah satu dari mereka berteriak ketakutan. Tak ada jawaban, hanya hawa Dou Qi yang menekan,
membuat mereka gemetar sebelum akhirnya kabur terbirit-birit meninggalkan tempat itu. Di tengah halaman, Han Chi, kepala keluarga klan Han, berdiri dengan tubuh gemetar. Ia menatap ketiga tetua berwajah agung itu dengan penuh kehati-hatian. "Bolehkah saya bertanya, para senior datang ke keluarga kecil kami untuk urusan apa?" Salah satu dari ketiganya, seorang pria berambut putih dengan jubah hitam berbordir bintang, tersenyum tipis. "Kami datang atas perintah Paviliun Bintang Jatuh." Begitu nama itu disebut, seluruh halaman membeku. Nama Paviliun Bintang Jatuh kini menggema di seluruh benua tengah, simbol kekuatan baru yang menandingi menara kuno dan klan besar. Dua sosok wanita di sisi Han Chi tampak tertegun. Mereka adalah Han Yue dan Han Xue, dua saudari yang pernah membantu Xiaoyan di masa-masa awal perjalanannya di benua tengah. Begitu mendengar nama itu, tubuh Han Xue bergetar halus. "Paviliun Bintang Jatuh," bisiknya lirih. "Apakah itu berarti dia?" Tetua berambut putih itu mengangguk samar dan tersenyum hangat. "Benar. Kami datang atas perintah Lord Xiaoyan, Dosheng dari Paviliun Bintang Jatuh. Beliau menitipkan sesuatu untuk kalian." Ia mengangkat tangannya perlahan. Dua botol giok putih melayang di udara, berhenti di depan Han Yue dan Han Xue. "Ini adalah hadiah dari Lord Xiaoyan." Ia berkata, "Ini tanda terima kasih atas pertolongan kalian di masa lalu, terutama kepada Nona Han Xue yang pernah menyelamatkan nyawanya." Han Xue menatap botol giok itu. Cahaya lembutnya memantul di matanya yang mulai basah. Sekejap, bayangan masa lalu muncul di benaknya. Sosok pemuda kurus dengan mata penuh tekad, yang kini telah menjadi Dosheng yang mengguncang dunia. Ia menggenggam botol itu perlahan, bibirnya tersenyum samar. Namun senyum itu cepat memudar, berganti dengan keheningan yang getir. "Terima kasih, tapi jarak di antara kami sudah terlalu jauh," bisiknya dalam hati. Han Yue menatap adiknya, menghela napas pelan. Ia tahu betul, adiknya itu tak pernah benar-benar melupakan Xiaoyan. Tapi lelaki seperti Xiaoyan adalah api yang membakar langit, terlalu terang untuk bisa digenggam oleh manusia biasa. "Adikku, beberapa cinta hanya bisa disimpan di dalam hati, bukan di dunia ini," ucapnya lirih. Han Xue hanya terdiam, memeluk botol giok itu erat-erat, matanya memancarkan kesedihan yang dalam. Tetua dari Paviliun Bintang Jatuh itu melanjutkan, "Lord Xiaoyan juga menitipkan pesan, Paviliun Angin dan Petir telah tumbang. Jika klan Han berkeinginan, kami bersedia membantu kalian mengambil alih wilayah mereka di utara. Jadilah penguasa baru di tempat itu." Kata-kata itu membuat Han Chi terbelalak. Tubuhnya bergetar hebat, wajahnya memerah karena gembira. Klan Han yang selama ini ditindas dan dihina, kini mendapat kesempatan untuk bangkit. Dan bukan oleh siapapun, melainkan oleh Xiaoyan, sang legenda hidup. Ia menunduk dalam-dalam. "Tolong sampaikan kepada Lord Xiaoyan. Klan Han akan mengingat budi ini selamanya." Sementara itu, di seluruh penjuru benua tengah, Paviliun Bintang Jatuh terus melancarkan aksi pembalasan besar-besaran. Dalam 10 hari, lebih dari 20 sekte yang pernah bersekutu dengan aliansi Sungai Nether musnah dibakar oleh api Xiaoyan dan kekuatan para tetua Paviliun Bintang Jatuh. Tak ada satupun yang berani menantang mereka. Di bawah tekanan Dosheng sejati, seperti Xiaoyan dan Yao Lao, semua musuh hanya punya dua pilihan, menyerah atau lenyap dalam kobaran api. Kekuatan baru itu mengguncang seluruh benua. Nama Paviliun Bintang Jatuh kini disebut dengan rasa takut dan hormat. Mereka bukan lagi sekte muda, melainkan kekuatan tingkat puncak yang sejajar dengan menara-menara kuno dan klan besar. Namun di balik semua kemenangan itu, klan jiwa justru diam. Tak ada pergerakan, tak ada serangan balasan, bahkan tak ada pesan. Malam itu, Xiaoyan berdiri di puncak paviliun, menatap langit bertabur bintang. "Tenang, terlalu tenang," gumamnya pelan. Ia tahu betul, ketika klan jiwa diam, itu bukan berarti mereka menyerah. Mereka sedang menunggu, menghimpun kekuatan untuk serangan yang jauh lebih mematikan. Karena itu, rencana pembentukan aliansi anti klan jiwa menjadi prioritas utama. Malam itu juga,
2 pesan rahasia dikirim dari Paviliun Bintang Jatuh. 1 menuju Sekte Bunga, dan 1 lagi ke Lembah Nyala Membara. 2 kekuatan besar yang mengguncang benua tengah. Jika keduanya mau bergabung, maka perang melawan